Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, kaifa halu? Good morning student, how are you today? Hari ini kita akan belajar tentang merubah bentuk pecahan ke bentuk lain ya, dan dari bentuk lain ke bentuk pecahan. Karena nanti ya mungkin terlalu banyak materinya, nanti akan dibagi menjadi dua part ya. Satunya ada di video berikutnya. Sekarang kita khusus belajar tentang merubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan lain. Yang pertama, kita akan merubah bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran. Perhatikan baik-baik ya. Terjadinya pecahan biasa dapat berubah ke pecahan campuran. Yang pertama itu adalah ini, pembilangnya harus lebih besar dari penyebutnya. Kalau nanti pembilang kurang dari penyebut, akan menjadi pecahan desimal ya. Sekarang misalkan teacher punya bilangnya, mempunyai pecahan 11/8. 11 sebagai pembilang, 8-nya sebagai penyebut. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, caranya bagaimana untuk merubah ke pecahan campuran? Nah, pecahan campuran di sini syaratnya apa? Dia nanti harus mempunyai bilangan bulat. Misalkan ya, 11 diprogratif dengan 8. 11 dibagi 8 bisa nggak? Nggak bisa, dia sisa. Nah, kita tulis dulu 11 dibagi 8 1 ya kan? 1 dikali 8 berapa? 8. Kita kurangi 11 dikurangi 8 hasilnya berapa? 3. Pinter. Sekarang di sini apakah ada bilangan lain? Nggak ada kan? Cukup sampai di sini. Nah, jadi satunya ini nanti akan menjadi bilangan bulat. Kita tulis di sini 1. Kemudian 3-nya ini menjadi pembilang. 8-nya tetap menjadi penyebut. Nah, 11/8 dirubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/3/8. Nih, kita kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 12/7. Kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. Kita tulis dulu 12-nya. Nah, kemudian dibagi 7. 12 dibagi 7 bisa nggak? Nggak bisa. Nah, dia sisa. Nah, 12 dibagi 7-nya berapa? 1. 1 dikali 7, 7. Sekarang kita kurangi. 12 dikurangi 7 berapa? Oh, 5. Sisanya 5. Nah, di sini sudah nggak ada angka lagi, jadi nggak bisa diturunkan. Nah, berarti pecahan campurannya berapa? Satunya menjadi bilangan bulat. Kita tulis 1. 5-nya menjadi pembilang. 5 kita tulis di atas per 7. 7-nya tetap penyebut. Nah, sudah paham kan ya? Pintar semuanya. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang merubah pecahan biasa ke desimal ya. Misalkan ini ada contoh 2/10. Nah, ini gimana cara merubahnya ke pecahan desimal? Sama, kita menggunakan cara progresif, yaitu 2/10. Sekarang 2 dibagi 10 bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, dia sama sekali nggak bisa dibagi. Kalau gitu berarti atasnya kita kasih angka 0. 0 dikali 10 berapa? 0. Nih, 2 dikurangi 0, 2. Sekarang biar bisa dibagi 10 gimana? Kita tambahkan 0 di sini. Kalau kamu menambahkan 0, berarti atasnya harus dikasih koma. Karena di sini sudah nggak ada angka lagi, ya kan?
Nah, sekarang 20 dibagi 10 berapa? 2 dikali 10 20. Kita kurangi 0, habis. Kalau sudah habis berarti jawabannya yaitu 2/10 dirubah ke pecahan desimal adalah 0,2. Ini coba ada contoh lagi, misalkan 11/3. Ini kita rubah ke pecahan desimal. Pelajaran sebelumnya 11/3 ini bisa loh dirubah ke pecahan campuran ya, karena dia pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kita juga bisa merubahnya ke bentuk desimal. Caranya gimana? Sama, kita bentuk porogapit. 11/3. 11 dibagi 3 berapa? Yang mendekati 12. 3 kali 4 12, terlalu banyak kan? Nah, berarti nanti ada sisa. Yang di bawahnya dikali berapa coba? 3. Tulis di atasnya sini. Sekarang 3 dikali 3 berapa? 9. Kita kurangi 11 dikurangi 9 berapa yuk? Pinter sekali. 2. Kita tulis di bawahnya sini 2. Karena kita mau membentuknya menjadi desimal, berarti kita harus ada komanya. Nah, kita tambah angka 0 di bawahnya sini. Karena apa? Di sini sudah nggak ada angka lain yang bisa diturunkan. Kalau sini ditambah 0, atasnya dikasih koma. 20 dibagi 3 berapa? 20 dibagi 3 yang mendekati itu dikali 6. Kita tulis 6 di sini. 6 kali 3 18. Kita kurangi. 20 dikurangi 18 berapa? 2. Nah, kalau kita teruskan ya, ini kasih 0 lagi. Nggak perlu di sini dikasih koma, cukup satu aja komanya. Sekarang 20 dibagi 3 berapa? Tetap kan 6. 6 kali 3 18 dikurangi 2 sampai nanti diteruskan, hasilnya juga tetap 3,6666 terus seterusnya. Nah, karena ini ke pecahan desimal cukup diambil 2 angka saja di belakang koma. Jadi 11/3 itu kalau dirubah ke pecahan desimal adalah 3,66. Gimana? Sudah paham? Selanjutnya kita akan merubah dari pecahan biasa ke persen. Dengarkan baik-baik ya. Kalau ke persen, intinya adalah kita harus merubahnya ke penyebut 100. Berapapun bilangannya harus kita rubah ke penyebut 100 terlebih dahulu. Nah, sedangkan persen itu tandanya seperti ini. Nah, ini adalah tanda dari persen. Ini ada contoh, misalkan 34/100. Ini sudah berpenyebut 100. Jadi untuk merubahnya ke persen langsung saja 34%. Kalau misalkan 50/100 ya 50%. 30/100 ya 30%. Sekarang bagaimana kalau angkanya tidak 100? Selanjutnya teacher kasih contoh lagi, misalkan ada bilangan 13/25. Bagaimana cara kita merubahnya menjadi persen? Ya, tadi di penyebut harus dirubah dulu ke 100. Kita tulis dulu 13/25. Nah, 25 dikali berapa nih biar jadi 100? Dikali berapa? 4. Pinter. Kalau bawah dikali 4 berarti atas juga dikali 4. Sama dengan berapa? 25 dikali 4 100. Kemudian 13 dikali 4 berapa? Coba dihitung dulu. Benar sekali, jawabannya adalah 52. Karena sudah berpenyebut 100, jadi bisa kita rubah menjadi persen, yaitu 52%. Lalu bagaimana kalau penyebutnya lebih besar dari 100? Misalkan ada contoh seperti ini,
54/1000 misalkan. 54 per 1000. 1000 ini sudah lebih besar kan dari 100. Nah, tetap intinya harus kita rubah menjadi 100. Kalau 1000 biar jadi 100, benar sekali dibagi. Kalau ini tadi dikali, sekarang dibagi. Kita tulis dulu 54 per 1000, ya kan? Nah, sekarang kita bagi. Dibagi berapa? Dibagi 10. 54 nya dibagi 10, hasilnya berapa? 1000 bagi 10 100. 54 bagi 10, nah kayak kemarin masalah kalau dibagi 10, nah dia koma kan, jadinya komanya banyaknya berapa nih? 1. Tips cepatnya aja ya, 5,4 per 100. Nah jadi kalau sudah berpenyebut 100, bisa kita rubah ke persen, 5,4%. Gampang kan? Pelajari lagi ya. Itu tadi adalah penjelasan dari teacher mengenai merubah bentuk pecahan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.